Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, NPM 212101018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Hukum Perdata Internasional yang dosen pengampunya adalah Bapak Idrus Al-Ghifari MH. Baik, untuk materi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional. Istilah dan pengertian Hukum Perdata Internasional. Kemudian, Prof. Mochtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan Profesor Sunaryati Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum private. Jadi yang internasional itu adalah hubungannya, sedangkan kaidahnya HPI adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional diterangkan Mochtar Kusuma Atmaja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontakan, dan individu. B. Sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum HPI sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional: 1. Undang-undang nasional dan kebiasaan nasional. 2. Traktat dan kebiasaan internasional. 3. Jurisprudensi internasional maupun nasional. 4. Doktrin internasional maupun nasional. Masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Menurut Sunarti Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu 1. Hakim mana yang berwenang, 2. Hukum mana yang berlaku, 3. Dan bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Menurut Bayu Seto, pokok HPI itu meliputi 1. Hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan? 2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur asing? 3. Bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus menyelesaikan perkara tersebut? Menurut David, bahwa permasalahan utama HPI adalah 1. Kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. 2. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing. 3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Materi yang kedua yaitu titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Istilah dan pengertian titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu perkara negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Macam-macam titik pertalian. 1. Titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. 2. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah fakta-fakta atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer yaitu kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, pilihan hukum inter. Materi yang ketiga yaitu status persoalan dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili.
Status persoalan merupakan persoalan yang kompleks dalam kajian hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena terjadinya hubungan hukum yang berbeda. Dalam hukum perdata internasional, status persoalan mencakup dua subjek hukum perdata, yaitu perorangan dan badan hukum. Hukum nasional masing-masing negaralah yang menentukan kewenangan hukum subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum perdata. Biasanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perusahaan maupun Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Indonesia telah mengatur status personal subjek hukum dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, dan dalam rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional sebagai ius constituendum. Pengertian status personal. Status personal atau status dan wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tidak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat merubah atas kemauan pemiliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran HPI. Cara-cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraannya tersebut. Menurut prinsip domisili, status perseorangan orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembelaan dan alasan-alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak dapat diharapkan akan tercapai. Seringkali kepentingan-kepentingan sendiri dari negara-negara masing-masing memang peranan untuk menentukan sistem yang terpilih. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa status personal atau status dan wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran yang menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan. Yang kedua, menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status persoalan orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Selain itu, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinius. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan daripada tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kemudian status WNI dapat diperoleh orang asing melalui cara yang bersifat alternatif, yaitu dengan naturalisasi, perkawinan, dan pendaftaran adanya kelahiran. Materi yang keempat yaitu kualifikasi hukum perdata internasional. A. Pengertian dan istilah kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi.
dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem atau aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. B. Macam-macam kualifikasi. 1. Kualifikasi fakta. Proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk menetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem kualifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. 2. Kualifikasi hukum. Penetapan tentang pengelolaan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Kualifikasi hukum perdata. 1. Kualifikasi hukum perdata internasional. Status persoalan perkawinan. Cara penentuan status personil. A. Asas personalitas atau kewarganegaraan. B. Asas teritorialitas atau domisili. 2. Kualifikasi hukum perdata internasional, hukum benda. 3. Kualifikasi hukum perdata internasional, perbuatan melawan hukum. 4. Dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. A. Adanya suatu perbuatan. B. Perbuatan tersebut melawan hukum. C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. D. Adanya kerugian dari korban. E. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Baik, materi selanjutnya yaitu Renvoy, penunjukan kembali. 1. Definisi dan konsep Renvoy dalam hukum perdata internasional. Konsepsi Renvoy sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam hukum perdata internasional yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara hukum perdata internasional dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern, lex fori atau sistem hukum lain selain lex causae apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, Renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu hukum asing yang ditunjukkan oleh kaidah hukum perdata internasional. 2. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menetapkan konsepsi, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Kualifikasi fakta. Kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum atau sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku. Kualifikasi hukum. Kualifikasi hukum adalah pengelolaan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelolaan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Teori kualifikasi. 1. Kualifikasi menurut lex fori. Menurut teori yang ditokohi Franz Kahn dan Bartin ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengertian hukum yang ditemukan kaidah hukum perdata internasional harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Materi selanjutnya yaitu ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok hukum perdata internasional antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh, yang dikaitkan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem kaidah hukum asing atau hak dan kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam hukum perdata internasional, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menjadi atau mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara.
ruang lingkup ketertiban umum dalam segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dalam ketertiban umum dapat meliputi aspek a. Tertib pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika segala ketertiban laksanakan maka akan sulit pemerintah dalam menjalankan administrasi dan perizinan di suatu negara. B. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintah mengatur tentang 1. Tertib kependudukan, 2. Administrasi dalam kewajiban warga negara dan mengatur dan mengawasi, 3. Ketertiban A3 umum dan lain-lain. C. Ketertiban lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak ekosistem lingkungan. D. Ketertiban sosial, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban masyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan. E. Pencegahan dan pemberantasan hal menyimpang, hak-hak dan tidak dalam menjalankan norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan. F. Perlindungan masyarakat. Fungsi ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin hukum perdata internasional membedakan fungsi lembaga open bar menjadi dua, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Materi selanjutnya yaitu penyelundupan hukum. A. Pengertian penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing akan tetapi di pihak lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini. Penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional yang menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkannya itu. B. Penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam hukum perdata internasional, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak. C. Contoh penyelundupan hukum. Dalam beberapa diktat hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu 1. Perkawinan seringkali dapat praktek persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya, terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara tipu muslihat untuk mengelakkan hukum nasionalnya sendiri. Baik, materi yang selanjutnya yaitu persoalan pendahuluan hukum perdata internasional. Persoalan pendahuluan merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan yang menyangkut perkawinan dan hukum perdata internasional mengenai warisan. Contoh permasalahan dalam warisan berikut ini. 1. Menentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. 2. Menentukan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut. 3. Apabila salah satu dari orang tua anak itu sebelumnya pernah menikah, maka perlu menentukan sah atau tidaknya perceraian dari pernikahan terdahulu. Apa saja syarat right? 1. Main issue. Perkara yang dihadapi merupakan masalah hukum perdata internasional yang sesuai dengan kaidah dan tunduk pada hukum asing. 2. Subsidiary issue. Dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah hukum perdata internasional. 3. Lex causa. Kaidah hukum perdata internasional untuk menetapkan lex causa bagi subsidiary issue dari akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dari main issue.
Kesimpulannya, persoalan terdahulu lahir jika putusan hukum tergantung pada ketentuan sah dan tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan terdahulu harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.